Tes suara masuk. Konbanwa minasan. Tes. Hai. Oke. Maaf Sensei, tugasnya belum. Ha-ha. Yang nyatat partikel atau yang di buku? Yang di buku Sensei. Mm-mm. Oke, berarti langsung kita bahas saja. Sampai nomor 4. Sampai mana terakhir? Sampai nomor Mm-mm. 4 Sensei. Yang Rensu B. Mm-mm. Bab 5 ya? Bab 5 ya. Mm-mm. Bab 5 Renshu B. Oke, sampai sini ya? Ya. Oke. Halaman 43 berarti ya? Oke. Ya, oke. Boleh coba nomor 1 gimana jadinya? Nomor Dasar? 1 Hmm? Yubin Kyoku Ikimasu. Mm-mm. Yubin Kyoku Ikimasu. Nah ini. Yubin Kyoku Ikimasu. Hai. Yubin Kyoku Ikimasu. Kantor pos Yubin Kyoku. Lanjut, Hubasang, nih bang, bisa? Sensei izin buat malam ini saya ngikutin dulu ya. Oh gitu, oke. Ya, Tapi bukunya ada nggak ya? ada. Udah ada Bukunya ada ready. ya? Oke, Ah, ah. oke coba. Nandasang lanjut, nomor 2. Depatoe Ikimasu. Hai, Depatoe Ikimasu. Oke, lanjut Nandasang, nomor 3. Ginkoe Ikimasu. Ginko, bang, Ginkoe Ikimasu. 4. Bijutsu Kang Ikimasu. Hai, Bijutsu Kang Ikimasu. Oke, lanjut. Nomor 2, Nomor Nandasang. 2. Hmm? Sangatsu Dokoe Ikimasu ka? Hai, Amerikae Ikimasta. hai, oke. Ikimasu. Berarti Ikimasta ya? Karena Sengetsu bentuk lampau. Sengetsu Ikimasu. bulan lalu. Sengetsu Dokoe Ikimasu Taka. Nah, jangan lupa pertanyaannya juga bentuk lampau juga. Ikimasu Taka. Lalu Sengetsu Dokoe Ikimasu Taka. Amerikae Ikimasu Ta. Nah, ini kebetulan gambarnya Amerika ya. Gitu. Kemudian nomor 2 lanjut. Nanda-san. Kino no gogo dokoe ikimasta ka? Kino no Gogo Dokoe Ikimasu Taka. Betul? Toso kang ikimasta. Hai, Toshokange Ikimasta. Lanjut. Nomor 3-nya. Raisuno getsu yobi dokoe ikimasu ka? Ikimasu Taka. Oh iya. Ikimasu. Ratio berarti minggu depan ya. Ya. Ikimasu ka berarti. Ikimas pakai mas. Oke. Ikimasu ka. Mm-mm. Wa denki ikimasu. Hai. Power Denki Ikimas. Terakhir 4. Sensu no nichiyobi dokoe ikimasta ka? Hmm.
Dokomo ikimasen deshita. Hai, oke. Dokomo ikimasen deshita. Oke, lanjut. Yang nomor tiganya. Nomor tiga. Mm-mm. Nande doko ikimasu ka? Mm-mm. Jiten sade ikimasu. Hai, lanjut. Nomor duanya. Nande Tokyo e ikimasu ka? Mm-mm. Hikoki de ikimasu. Hai, oke de ikimasu. Sanbang. Nande Kyushu e ikimasu ka? Mm-mm. Tuh. Fune de ikimasu. Hai, funede ikimasu. Nomor 4. Nande eki e ikimasu ka? Mm-mm. Aruite ikimasu. Hai, haruite ikimasu. Dengan berjalan kaki. Oke, lanjut. Yang nomor 4. Dare to bijutsu kan e ikimasu ka? Mm-mm. Betul. Kanojo to ikimasu. Hai, kanojo to ikimasu. Betul. Nomor 2. Dare to Hiroshima e ikimasu ka? Mm-mm. Kaisha no hito to ikimasu. Betul. Lanjut. Tadi. Dari. Mm. Nggak jelas. Dare to Hokkaido e ikimasu ka? Betul. Kazoku to ikimasu. Hai, kasuko to ikimasu. Dare to Furansu e ikimasu ka? Mm-mm. Hitori de ikimasu. Hai, oke. Dari ikimasu. Baru sampai situ sensei. Oke, nggak apa. Lanjut latihannya. Yang nomor 5. Hmm. Nah, dibaca dulu contohnya. Landasan. Contoh satunya gimana? Itsu Kyoto e ikimasu ka? Mm-mm. Sangatsu Mika ni ikimasu. Hai. Itsu Tokyo e ikimasu ka? Mm-mm. Raishu ikimasu. Hai. Itu ya. Jadi pertama ada keterangan tempatnya dulu tuh. Kita kan ada Kyoto, Tokyo, atau apa nanti gitu ya. Terus yang di dalam kurung itu adalah keterangan waktunya gitu ya. Keterangan waktunya ya bisa tanggal, bisa bulan depan, apa tahun depan gitu ya. Atau tanggal juga nanti gitu ya. Atau minggu minggu ini bulan hari apa gitu nanti seperti itu ya. Gitu. Yes. Jadi menanyakan Itsu itu kapan gitu ya. Kapan kamu mau ke ininya pergi ke sini atau kemana gitu nanti. Oke, coba lanjut. Nomor satunya. Itsu Sakura Daigaku e ikimasu ka? Hmm. Kugatsu Kugatsu 14 ikimasu. Eh, jangan lupa kalau tanggalnya sudah pasti, Oh iya pakai ini ya. Oh iya. hai gitu. Itu Ju- perbedaannya tuh. Berarti juga Hmm. Yugatsu Juyoka ni ikimasu. Hai. Oke. Tuh lanjut. Itsu
Amerika ikimasu ka? Mm-mm. Rainen no Sangatsu ni ikimasu. Hai. Lanjut. Itsu Hiroshima ikimasu ka? Mm-mm. Raigetsu ikimasu. Hai. Raigetsu ikimasu. Lanjut saja. Hmm. Lanjut. Empat. Itsu bioing ikimasu ka? Mm-mm. Konsu no suiyobi ni ikimasu. Hai. Kongshu no Suyobi ni ikimasu. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Gimana? Hubasang? Halo? Iya, Hmm? Ada yang nampaknya mau udah mulai ditanya? Hmm? em, udah mulai bisa ngikutin. Cuma mungkin karena udah lama nggak buka ya, Hmm? jadi agak sedikit terbata-bata. Oh gitu, oke. Nggak apa-apa, kita juga ini kok. Nanti coba aja nanti nomor 6 nanti nih, gitu ya. Pelan-pelan juga nggak apa-apa. Nanda juga baru soalnya. Gitu, dari nol juga Nanda. Dari nol. Iya, dia dari nol nih. Oke, coba kita nomor 6 ya. Ini saya coba contohin dulu, gitu ya. Eh, Pokoknya kalau nggak tahu tanya aja, nggak masalah gitu ya. Sama-sama belajar, oke. Contohnya ini Itsu. Itsu itu kapan gitu ya. Itsu Nihon Kimasaka gitu ya. Seperti itu. Jadi ini di samping kanannya ada gambar gitu ya. Jadi mesti lihat gambarnya dulu sih seperti itu ya. Oke, gitu ya. Kapan sih datang ke Jepangnya gitu kan? Berarti lihat lihat di sini dia kapan datang ke Jepang? Oh, nih lihat ada tanda panah di sini gitu ya. Oh, dia datangnya Kyonen Kugatsu gitu ya. Kyonen Kugatsu. Tahun lalu bulan September gitu ya. Kyonen no Kugatsu ni Kimasta. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ingat lagi gitu ya. Mungkin kalau tadi kalau Nanda tadi udah mulai ingat tuh ya, gitu ya. Kalau misalkan dia apa namanya? Keterangan waktunya itu kayak sesuatu yang sudah pasti gitu kan. Nah, kelihatannya contoh di sini nih. Bulan 9 berarti bulan September gitu ya. Tahun lalu bulan September gitu. Itu kan sudah ada rentang waktu yang pastinya gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, itu dia pakai nih gitu ya, ada partikel gitu ya, seperti itu. Nah, itu nanti eh apa? Jangan lupa dilanjutin lagi itu tadi bikin catatannya partikelnya Nanda ya. Iya jadi. Nah, itu penting tuh. Nah, gitu ya, dicatat, ditambahin lagi, dilanjutin lagi nonton video YouTube yang kemarin saya kasih gitu ya tentang partikel. Ya. Nah, ini ni-nya itu salah satunya ya fungsinya untuk memberikan penanda waktunya yang secara jelas seperti itu ya. Gitu. Oke, kalau misalkan contohnya cuman hanya Raigetsu. Nah, kalau Raigetsu atau cuman Rainen atau mungkin cuman Kyonennya aja gitu ya, tanpa ada Kugatsunya ini. Nggak usah pakai ni gitu, karena itu penanda waktunya ya penanda waktu nggak pasti. Seperti itu ya. Gitu. Ini kemarin udah sempat kita bahas juga di bab berapa ya? Bab 3 ya kalau nggak salah ya. Itu ada di sini. Satu bukan. Kalau kayaknya 3 seingat saya. Nggak ada juga 3, 4 lah. Nah, ini ya. Kapan aja sih yang nggak perlu pakai partikel nih gitu ya.
yang tidak pakai partikel ni, gitu ya. Kenapa? Karena ya sifatnya biasanya rentang waktunya tuh nggak tahu kapan gitu. Contohnya hari ini ada 24 jam gitu ya. Ashita besok, Asate, Kino, Ototoy. Ototoy itu kemarin lusa gitu ya. 2 hari yang lalu gitu ya. Asate itu 2 hari yang akan datang gitu ya. Besok lusa maksudnya. Kesa itu tadi pagi ya kan. Kongbang itu malam ini, Ima saat ini gitu ya. Mayasa. Ini semuanya tuh karena tidak ada penunjuk waktu yang pastinya, makanya dia nggak pakai partikel nih, gitu ya. Beda dengan kalau misalkan tanggal. Nah, kalau tanggal kan udah pasti, udah fix, ya berarti tanggalnya tanggal segini. Atau ada jam biasanya. Kalau jam berarti biasanya juga fix gitu ya. Jam, tanggal, terus hari, ya kan? Kalau udah ada harinya, gitu ya. Nah, seperti ini hari bisa juga. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, itu dia bedanya tuh. Kapan pakai partikel nih, kapan nggak usah. Nah, seperti itu. Tapi khusus untuk hari, biasanya boleh dipakai, boleh juga enggak, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau untuk yang hari ini, kadang-kadang ya, ini ya, tidak menyalahi secara tata kalimat gitu ya. Secara pola kalimat tuh dia tidak menyalahi. Kalau kamu mau pakai nih, kalau nggak pakai nih juga bisa, gitu ya. Tapi aslinya sih pakai, gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Nomor satunya gimana? Nanda-san? Enggak bisa. Hmm. Yang dari Dibaca dulu aja pertanyaannya. dari to Nihon ikimashita ka? Hmm. Dari siapa? Dari Pak Nihongaeki Masaka. Berarti Berarti dia nanya apa itu? nanya siapa yang pergi ke Jepang itu Sensei? Hmm. Bukan. Kalau ada partikel to berarti Enggak, enggak. hmm, Baik. dari itu Nihongaeki Masaka. Jadi dia mau nanya, kamu ke Jepang, kamu datang ke Jepang tuh sama siapa, bareng siapa? Nah gitu ya. Iya sih. Dari to itu. Jadi sama siapa dia ke Jepang nih? Enggak ada itunya sih. Nama Nggak ada orangnya. sama siapa? Iya, Ya berarti, berarti hmm, kalau mau bilang iki sendirian, Hitoride ikimashita. oke, Hitoride Kimashita. Hitoride Nihon ikimashita. Oke, Hitoride Kimashita. Datang ke Jepang sendiri. Nah, gitu ya. Oke, Ya. coba Hubasan nomor 2 dibaca dulu pertanyaannya. Itu sen Mm-mm, iya. sen sen apa ya sensei? Aku dilupakan yang tengah. Heeh. Hiragananya, Ha ha ha, agak dilupakan. heeh, itu hiragana G, Sengetsu Sengetsu, dokoe mm, dokoe mm, ikimashita ka.
Betul. Sengetsu dokoe kimashitaka. Ya. Bertanya apa ya dia itu? Doko. Mm-mm. Belum 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 diingatkan lagi, Sensei. Maaf. Oke. Ini pola kalimat tanyanya nih. Boleh coba dibaca dulu. Kalau Dari nanya, pertama, kalau nanya siapa berarti pakai apa? Dare, Dari Deska. Nah, gitu ya. dari Deska. Oke. Kalau apa? Apa? Nani desu ka? Nandeska gitu, oke. Nah, doko desu ka? Nanya di mana itu doko deska? Kapan? Kapan itu desu ka? Betul. Kenapa? Nah, Eh, mm, kenapa? Doshit, doshite desu Terus ka? deska. Jadi kalau kenapa itu ada dua ya nanti ya. Oh Bisa ya, oke. naze, bisa naze deska atau doshite deska itu artinya sama. Dia mau nanya kenapa ya gitu ya seperti itu ya. Tapi untuk di buku Mina ini kita akan sering banget akan pakai doshite biasanya gitu ya atau do deska Oh, biasanya. Lebih familiar ya mungkin. Gitu do deska gitu ya. Kalau naze mungkin nanti akan ketemunya di N4, N3 kayak gitu ya. Kalau buku Mina satu ini kan masih tahap level N5 sebenarnya. Lanjut, yang kalau nanya berapa harganya? eh, Mhm. ikichi, ikuchi ya? Ikura. Oh iya, maaf, ikura. Mhm. Ikura desu ka? Oke, Ikura Deska. Terakhir, yang mana? Kalau ditanya ada pilihan, ditawarkan dua pilihan atau lebih gitu. Mau pilih yang mana? Nah, gitu. Pakai yang pertama ya? Nah, ini bisa dua-duanya. Oh, oke. Dochira sama Hmm. dore. Hai, Dochira Deska atau Dore Deska. Nah, gitu ya, sama. Seperti itu. Oke, jadi ini jangan dilupain. Ini ya. Hmm, 5W1H gitu ya. Oke, lanjut. Oke, nomor dua gimana jadinya, Hubasan? Sengetsu Dokoe Ikimashitaka. Sengetsu itu bulan lalu gitu ya. Bulan lalu Ikimas itu pergi gitu ya. Gitu ya. Bulan lalu pergi kemana? Gitu nanya itu sebenarnya. Kenapa pakai Ikimashita? Berarti karena sudah lampau ya. Karena Sengetsu bulan lalu gitu ya. Ikimashita bentuk lampau. Bulan lalu pergi kemana? Terus lihat gambarnya nih. Ada tulisannya ketemu Sengetsu yang mana? Ada di sini Sengetsu. Hmm, kelihatan dia? Iya, Hmm. Oke, mungkin kekecilan ya, pasti gitu ya. Oke, iya. ini tulisannya Kankoku. Oke,
Kankoku. Kecilan sih emang itu. Di buku juga kecil banget sih. Oh, iya, iya. Hmm. Kankoku. Kankoku itu Korea Selatan. Oke, Kankoku seperti ini. Korea Selatan ya. Seperti itu, Kankoku. Oke, kita nggak belajar kanjinya dulu karena memang kita belum belajar kanji. Nanti kita belajar kanjinya setelah kayak bab-bab 20 gitu ya. Seperti itu. Jadi kita eh, dari bab 1 sampai bab 20 ini kita banyakannya akan belajar pola kalimat gitu ya, tata bahasa, kemudian juga eh, kotoba-kotobanya, kosakatanya dulu dilancarin gitu. Jadi kanjinya tuh nggak belajar kanji sama sekali sampai bab 20 nanti. Oke, lanjut. Berarti jawabannya gimana? Bulan lalu dia pergi ke Korea Selatan. Nah, Maaf saya sih kalau buat jawab kayak gitu, aku masih mm, proses buat inget-inget lagi ya. Maaf banget. oke. Gimana, Nanda? Dibantu? Berarti itu Hmm, benar sih. Sengetsu no Koe Imashita. hmm, Lalu pergi kemana? hmm. Ikan Goku Kimas. Iya. Ikimasta. Hmm. Kan ke kue ikimasta. Hmm. Goku Jadi Ikimasta. ketika ditanya apa, ya jawab aja sesuai itu. Kayak ibarat kata kalau bahasa Indonesia tuh menjawab sempurna. Kayak gitu ya. Ya. Gitu. Berarti Sengetsu Kankokue Ikimasta. Seperti itu. Oke. Sengetsu Kankokue Ikimasta. Oke. Lanjut. Nomor 3. Nanda-san. Hmm. Nande Kankoku ikimasta ka? Hmm. Berarti pesawat. Hikoku Hikoki de Kankoku ikimasta. Oke, yakin dia. Lihat lagi gambarnya. Gambarnya emang buram sih ya, gitu ya. Oke, Oh iya. jadi ini dia naik Oh, apa ini? Dari Jepang oh ke iya. Korea? Oh Aduh, jadi iya. Kapal laut ya. Berarti iya. Funede. Mm-mm. Funede Kankoku ikimasta. Hai, Funede. Fune itu Aku kapal laut lihatnya ya, sebelah kayak kanan. gitu ya. Mm-mm. Seperti itu. Oke, Funede. Karena Jepang sama Korea Selatan emang dekat banget sih memang, gitu ya. Seperti itu. Terutama kalau dari pulau yang bawah ya, seperti itu ya. Dari pulau-pulau yang dekat-dekat Hiroshima gitu ya, Hiroshima Nagasaki itu di dekat kalau ke Korea Selatan. Nggak apa lewat kapal laut sih, kayaknya nggak nyampe ini ya. Paling beberapa jam doang seperti itu. Kalau dari Tokyo jauh ya, gitu. Tapi kalau dari Hiroshima itu deket ya itu. Gitu. Oke, lanjut. Yang tempat Anda. Ya bentar. Hmm. Ti. Bentar deh. It's Itsu Itsu kuni kairimas ka. Kuni kairimas ka. Betul, oke. Berarti kuni itu. Kuni itu negara ya sih? Mm-mm, Kuni, Kuni itu negara betul. Hmm. Negara. Nah, berarti Berarti artinya dulu deh kalau ini. ah, Itsukune Kairimaska. Artinya, mau nanya apa dia tuh? kapan pulang ke negara gitu. Mm-mm.
gitu. Jadi kalau ada orang nanya begini nih, sebenarnya, kapan kamu pulang kampung? Sebenarnya gitu ya. Kapan Ya, kamu pulang ke negaramu? Gitu kan, seperti itu. Kayak Rimas kan pulang. Kuni itu kan negara. Tapi kalau kamu ditanya Hitsukunie Kairimas Kak, gitu ya, berarti dia sebenarnya nanya, kapan kamu pulang kampung gitu, kapan kamu pulang ke negaramu, gitu ya. Gitu. Berarti jawabannya, jawabnya nah, jadi kebetulan ini si tokohnya ini yang ada di sini nih ya, itu ini yang apa rambutnya pirang gini nih namanya si Mira. Nah, Mira itu orang mana? orang Ini Korea Selatan. ini ini emang kurang jelas ya petanya juga ya. Ini dia itu Mirasang itu orang Amerika. Oh, Amerika. Mm-mm. Gitu ya. Ini petanya USA nih, gitu ya. Berarti kapan dia Ya, pulang ke kampungnya? Nih, ada tulisannya. dapat kampung. Petan. Bentar saja. Ini tulisannya Rainen Junigatsu. Rin Hmm. Junigatsu. Mm-mm. Rainen Junigatsu. Kalau Berarti kekecilan memang mungkin kekecilan sih. Rainen no Junigatsu ni kairimasu. Hai. Rainen no Junigatsu ni Junigatsu. Kunie Kaerimasu. Betul. Kunie. Oh, pakai kunie sih. Kunie. Mm-mm. Kunie Kaerimasu. Pakai dong. Ini ada di sini. Gitu. Kaigetsu no Junigatsu ni Kunie Kaerimasu. Oke, lanjut. Nomor 7. Dibaca dulu contohnya. Nanda Sang. Contohnya. Mayasa nanji ni kaisha e ikimasu ka? Mm-mm. Kalau 7. 7. Shichiji ni ikimasu. Apa ini? Eh, Nanaji ni ya? Eh, CCJ. CCJ bisa. Tapi tadi ada yang kelewat. Ini apa nih? Oh iya. Shichiji han ni Ah, ikimasu. Oh CCJ ya. yang ini Ikimas. Oke, seperti itu ya. Ini kebetulan ada angkanya aja nih. Gitu ya. Nah, sisanya lihat gambar di bawah ini. Nah, gitu ya. Setiap pagi kamu berangkat ke kantor jam berapa gitu ya. Mai asa itu setiap pagi gitu ya. Mai setiap asanya pagi gitu ya. Mai asa setiap pagi. Nanji arti nanji apa gitu ya. Ji jam berapa gitu ya. Setiap pagi berangkat jam berapa ke kantor. Nah, gitu. Dia mau bertanya itu, kemudian dijawab sesuai dengan gambar gitu ya. Nah, ini kan dari Getsuyobi. Getsuyobi itu Hubasang. Halo? Iya maaf bener Sanjay. Hah? Kalau Nichiobi hari apa? Ciobi. Hmm? Hmm. Dibaca di buku bahasa Indonesianya ada. Hari Senin. Nichiobi hari Minggu. Gimana maaf? Nichiobi hari Minggu.
iya. Mm-mm. Yang di buku buku bahasa Indonesianya ada. Ada. Iya, dia tadi lagi nyari. Maaf. Di halaman 29. Oke, ada di sini nih. Coba dibaca dulu, Hubasan. Ada. Mm-mm. Oke, dibaca ininya Ini dari mana? dari Getsu Yobi. Dari atas sini ya? Ah, dari sini atas ini ya. Getsu Yogi. Mm-mm. Oke. Terus Dibaca Getsu Yobi hari Senin. Nah, Kayobi. gitu ya. Kayobi. Oh, oke. Getsu Yobi hari Senin. Mm-mm. Kayobi hari Selasa. Mm-mm. Suwiyobi hari Rabu. Mm-mm. Hari Kamis. Doyobi hari Sabtu. Mm-mm. Nichiyongbi hari Minggu. Hai, oke. Oke, kita balik lagi ke sini. Hari ini itu dia kapan? Kalau di buku ini nih, di nomor 7 ya, kita ngomongin hari ininya di yang di nomor 7 ya. Apa soal nomor 7 ini? Hari ininya kapan, Hubasan? Hari ini. Bisa? Oke, Nanda-san. Hari ininya kapan? Ininya Suyobi saja. Ini? Kyo. Oh, Kayobi. Kyo apa Kyo? Kyo, Kyo itu. Hmm, Kyo. Hari apa saja? Chigaimas. Bukan. Kyo itu hari ini. Oh, hari ini. Oh Iya, iya, oke. Kyo. Yo, Oke, hari ini. lupa lagi. Oke, Yo. coba. Nanti kalau Tobanya belum ingat ya, ini nggak apa. eh Mana sih tadi? Bab 4 kan? Nah, ini sekalian aja deh. Ini hari ini. Hmm. Dibuka buku bahasa Indonesianya yang halaman 33. Ya, saya. Hmm, Udah. oke. Yo, tadi hari ini. Kemudian Asta kapan? Asta, Asta besok lusa. Eh, Asta. Asta. Oh iya, Asta. Hmm, oke. Asta besok. Oke. Sekarang coba Nanda ditulis ininya di buku itunya di buku minanya. Tulis Kyo-nya itu di atasnya gitu ya kecil aja hari ini gitu. Kayak yang kemarin itu. Mm-mm. Coba ditulis sekarang ya, Pak. Hari ini Kyo, Asta, Hubasang juga ya.
Biar ingat nih gitu ya. Hari ini Asta, Asta besok, kayak gitu tulis. Lanjut, Asate, Asate kapan? Lusa ya? Ya, betul. Besok lusa. Oke, ditulis juga seperti itu. Kino, Minum kemarin Sensen. betul. Mm-mm. Kemarin. Kemarin, Ototoy, Ototoy, 2 hari yang lalu. betul. Mm-mm. Atau kemarin lusa gitu ya. Oke, sama aja 2 hari yang lalu. Lanjut, Kesa, Kesa, Kesa tadi pagi. Tadi pagi. Pagi. Kesa itu tadi pagi. Tulis Kesa di atasnya gitu kecil aja tadi pagi. Nah, gitu ya. Kemudian lanjut, Kongbang. Kongbang kapan? Malam ini. Hai, betul. Malam ini. Ima, Sekarang? betul. Ima sekarang. Bisa sekarang, bisa saat ini. Gitu ya. Lanjut, Mai Asa. Mai Asa. Asanya itu pagi. Mainya itu Besok. Besok. hmm, Mainya itu setiap. Ya. Berarti setiap pagi. Hmm. Jadi kalau ada yang Mai gitu ya. Nah, itu dia pasti setiap. Gitu. Nah, gitu ya. Mai Asa. Nah, seperti ini dia nanti. Nah, pokoknya kalau ada kanji yang seperti ini nih, gitu ya, itu biasanya pengulangan. Biasanya bisa setiap hari, setiap pagi, setiap malam, gitu ya. Setiap tahun, gitu ya. Setiap minggu, setiap malam, gitu ya. Setiap bulan, gitu ya. Nah, mainnya itu biasanya setiap. Nah, gitu. Diikuti dengan keterangan waktu. Seperti itu ya. Gitu. Mainichi bisa juga tuh. Setiap hari, maksudnya dari hari ke hari, gitu ya. Seperti itu. Oke, Maiji setiap jam. Nah, gitu ya. Ini ada lagi nanti Tabigoto setiap kali gitu ya. Maiyu setiap petang gitu ya. Oke, lanjut balik ke sini lagi. Maibang apa? Tiap Ini, malam. hai. Betul, setiap malam. Mainichi, Ini setiap hari. betul. Setiap malam? Betul. Hmm. Lanjut. Senshu, Senshu kapan? Hmm.
Senshu. Minggu lalu. Ya, Senshu minggu lalu. Oke. Senshu. Biasanya kalau ada yang sen-sen gitu di depannya, biasanya yang sudah lampau nih. Gitu ya. Kayak gitu. Bisa Senshu, bisa Sengetsu, gitu ya. Seperti itu. Kecuali tahun lalu. Tahun lalu apa? Masih ingat? Nanda-san? Tahun lalu. Kalau Senshu kan minggu lalu. Sengetsu bulan lalu. Senjutsu beberapa hari yang lalu. Nah, kalau tahun lalu, Rainen. hmm, Rai- Rainen itu tahun depan. Lupa itu. Hmm. Kalau Rainen itu tahun depan justru. Kalau tahun lalu tadi hmm, Kyonen. Kyonen. Nah, Kyonen. Oke. Atau satu lagi apa nih dibacanya? Untuk bilang tahun lalu juga, yang ini dibaca, Nanda-san. Ya, bener deh. Kelihatan di layar. Sakunen. Hai, Sakunen. Oke. Jadi untuk bilang tahun lalu ada dua nih, gitu ya. Yang pertama bisa Kyonen, yang kedua bisa Sakunen. Seperti itu ya. Oke, apa bedanya? Bedanya itu adalah kalau Sakunen biasanya dia lebih formal nanti. Seperti itu. Itu bedanya tuh. Kalau Sakunen yang ini dia lebih formal. Kalau Kyonen biasanya kasual. Seperti itu. Kalau Sakunen kamu akan ketemunya di dokumen-dokumen formal seperti itu ya, atau baca dalam kegiatan resmi gitu ya, dokumen resmi gitu ya. Kalau Kyonen itu percakapan sehari-hari gitu, kaiwa sehari-hari, itu bedanya nih. Oke, kita lanjut. Kongshu. Kongshu kapan? Minggu ini sih. Minggu ini Kongshu. Oke, Raishu. Minggu depan. Oke, lanjut. Itsu. Kapan? Betul, Itsu kapan? Sengetsu. 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 Bulan lalu. Betul, Sengetsu bulan lalu. Konggetsu. Bulan ini. Hmm. Konggetsu bulan ini. Raigetsu. Hmm. Bulan depan. Betul, bulan depan Raigetsu. Kotoshi.
Sih, tahun depan. Si Gaimas. Tahun depan kan tadi tadi udah disebut. Rainen. Hmm, ini selanjutnya apa nih? Rainen, kapan Rainen? Rainen tahun depan. Nah, kalau Kotoshi berarti? Sih, tahun ini. Iya, Kotoshi tahun ini. Gitu ya, Rainen tahun depan, Kotoshi tahun ini. Nih, Kyonen? Rainen. Hmm, Rainen. Tadi. tadi tuh udah kita bahas tadi. Tahun lalu. Nah, tahun lalu, oke. Dicatat, jangan lupa. Ya, Mm-mm. Gua ditulis, biar nggak lupa. Seperti itu. Oke, berarti Q-nya adalah Kayobi. Kayobi hari apa? Nanda-san? Yobi hari Selasa. Hai, Kayobi hari Selasa. Hari ininya dia hari Selasa. Kebetulan di sama kita juga hari Selasa ya sekarang guys. Nah, gitu ya. Pasti kalau gitu. Oke, lanjut coba nomor satu. Nanda-san. Mayasa. Mairasa nande kaisha e ikimasu ka? Hmm, Mayase. Bentar, Maya. Setiap hari. Oh, pakai. Itu pakai bus ya, Sensei? hmm, Berarti Basude kaisha e ikimasu. hmm. Tuh, Mayasa nande kaisa ikimasu ka? Oke, jadi setiap pagi pergi ke kantornya naik apa? Naik dengan menggunakan apa? Gitu ya. Ya. Oke, jadi dia tuh sebenarnya ada dua nih transportasinya. Oke, mungkin gambarnya buram gitu ya mungkin ya. Dari rumah, dia pertama naik apa? Pertama ini Naik, naik naik bus. bus itu. Ya. Naik bus. Oke, sama naik apa ke kantor satu kali lagi nih? Oh, itu Shinkansen ya, Sen? Kereta listrik. Kereta listrik betul. Kalau Shinkansen mewah juga gitu ya. Shinkansen. Gitu. Ngapain dia naik Shinkansen? Oke. Shinkansen itu ini ya, Shinkansen itu kereta cepat, kereta peluru gitu ya. Yang Oh, kecepatannya bisa 350 kilometer per jam itu. Nah, kalau pakai Shinkansen itu biasanya perjalanannya jarak jauh biasanya gitu. Jadi kan oh iya. mm-mm, untuk sebuah kereta untuk mencapai kecepatan segitu, ya kalau di Indonesia itu ya dari Jakarta Bandung gitu ya. Seperti itu karena Hmm. namanya juga kereta bergerbong-gerbong gitu ya. Itu dia punya secara ilmu fisikanya dia mau nggak mau harus punya momentum gitu ya. Momentum itu ya dimana dari kecepatan 0 sampai 350 kilometer per jam itu ya nggak dalam waktu singkat kan sebenarnya kan seperti itu ya. Ya, tapi Hmm. harus ada eh, dari sedikit demi sedikit naikin kecepatan akhirnya sampai 350 gitu cepat secepat itu gitu ya. Nah, itu kan butuh momentum gitu ya. Makanya jaraknya jauh biasanya kalau Shinkansen atau kereta cepat gitu ya. Gitu. Nah, kalau ini sih dari rumah ke AMC mungkin ya kecuali rumahnya dia di Tokyo gitu ya. Terus kerjanya AMC-nya di Osaka ya mungkin sih gitu ya. Tapi kasihan juga dia setiap hari begitu. Karena Tokyo Osaka itu kalau naik Shinkansen aja 2 jam gitu ya. Waduh, lama juga berarti ya. Itu dua tiga jam seingat saya gitu ya. Kasihan juga setiap hari dia 2 3 jam. Udah kayak orang Jakarta berarti dia tuh. Gitu kan. 2 3 jam di jalan. Apalagi kalau kena banjir kemarin gitu kan. Nah gitu ya. Itu parah. Iya parah 2 3 jam gitu ya. Tapi kasihan juga kalau di setiap hari dia begitu.
sedih juga kayaknya gitu, nggak kayaknya nggak deh gitu ya. Dia ada kayak kereta listrik gitu ya, seperti itu kereta listrik yang jaraknya pendek-pendek biasanya seperti itu. Oke, jadi untuk bilang naik bus dan naik kereta listrik gimana jadinya? Kita balik lagi ke nomor satu pertanyaannya. Nanti jawabnya Basuto. Pakai itu itu. Basuto, Mm-mm. Basuto. Basuto, Densa, Mm. Densade, Mm-mm. Desa Ikimas. Betul. Oke. Basuto Densyade Kaisyae Ikimas gitu ya. Pergi ke kantor dengan bus dan kereta. Nah, gitu ya. Oke, sama. Nanti pulangnya dia juga begitu tuh. Seperti itu ya. Cuma beda nih. Jadi pulang itu dia naik kereta dulu, terus baru lanjutin naik bus, baru nyampe rumah. Nah, gitu ya. Ya, Oke, lanjut nomor dua, Nanda. ya sih. Maibang Nanjini, Uchi Kairimasu ka? Hmm. Itu nanya jam Maibang Mm-mm. Maibang Najib. Mm-mm. malam ini sih. Mm-mm. Maibang itu setiap malam. Setiap malam Mm-mm. pulang jam berapa? Pulang Mm-mm. ke rumah jam berapa gitu? Betul. Maibang Nanjini Ucie Kairi Maska. Setiap malam pulang ke rumah jam berapa? Berarti Mm. Haji ini Kairimas. Hai, Haji Jini Ucie Kairi Mas. Ya, ujiannya. Nah, ini ya ada di sini. Haji Jini Ucie Kairi Mas. Oke, lanjut nomor tiganya. Benar deh. Mm-mm. Ototoy Dareto Mm-mm. Osak Osakaju Osaka Jo. Mm-mm. Osakajo Kimasta ka? Mm-mm. Ototoy dari to Osaka Joe Ikimastaka. Mm-mm. Kemarin lusa. Menusa. Mm-mm. Osaka Joe itu benteng Osaka gitu ya. Nama tempat wisata itu Osaka Joe. Jadi nggak usah diterjemahin sih. Hmm. Kemarin lusa dari itu apa? Dareto siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Kemarin lusa dengan siapa? Pergi ke Osaka Joe gitu ya. Osakaju. Nah, terus itu tuh ada tulisannya tuh di situ. Gambarnya kelihatan. Artinya Ya, ototai dari Kino, dari Kyo gitu ya. Satu, dua. Oke. berarti Kelihatan di sini ada namanya. kelihatan sini. Hmm. Kimurato Osakajo Ikimas. Tak. Eh, Kimaska, Kimasta. Oh Hai. iya pakai Oke. Kimura Sangto Osaka Kimura Joe Ikimashita. Oke. Pergi ke Osaka Jo bersama Kimura-san. Oke. Terakhir, yang Bang, Bang Desang. Doyobi doko Kimaska. Mm-mm. Ikimaska. Mm-mm. Berarti tidak pergi.
Sensei. Doyobi berarti hari apa? Hari Sabtu. Mm-mm. Hari Sabtu dia apa kemana? Nggak kemana-mana Sensei. Nah, kalau mau bilang nggak kemana-mana apa? Dok, Dokomo Mm-mm. ikimaseng desta. Ikimaseng desta. Hmm. Ingat lagi hari ininya kapan? Kalau di soal nomor 7 ini, hari ininya kapan? Hari ininya Kayobi. Heeh. Doyobinya udah berlalu belum? Belum Sensei. Nah, kayak kalau belum I berlalu, Dokomo ikimaseng. hai, dokomo ikimasen. Nah, cukup ikimasen aja. Oke, seperti itu ya. Oke, Nanda dilanjutin lagi itunya ya, Yang yang belum kerjain dikerjain, yang boleh. partikel. Oke, Yang partikel aja. heeh. Oke, yang ini partikel ini jangan lupa dilanjutin. Iya Sensei. Nah, terakhir sampai mana? Sampai itu yang Mm-mm. ya, ini sama D. Terakhir. Ini sama D-nya udah. Udah. Ini sama D udah. Berarti Ya. lanjutin ini ya. Dewa. D sama O. O sama Ni. Apa bedanya? D sama Ni. Heeh. D sama O. Terus O sama Ni. Bedanya apa gitu ya. Lanjutin lagi. Berarti 4 sampai 5 itu saja. Heeh. Sampai 7 bisa nggak? Sampai 7. Boleh nanti di itu. Heeh. Oke. 4, 5, 6, 7 ya. Pakai itu. Oke. Untuk Hubasan. Halo Hubasan. Iya, Sensei. Heeh. Eh, nanti kamu kirim emailnya ke saya ya. Oke, Sensei. Heeh. Jadi kalau nonton YouTube bisa kan ya? Halo? Maaf, gimana? Kalau nonton YouTube bisa kan? Iya, Nah, nanti insya im- Allah. nanti emailnya itu maksudnya buat nonton YouTube karena ini videonya di private seperti itu. Hmm, Heeh. oke. Karena ini kan melanggar hak cipta nih, seperti itu. Jadi mau nggak mau di private aja, tapi biar kalian bisa sambil belajar juga. Karena ini video YouTube-nya bagus gitu kan, seperti itu. Untuk belajar partikel, dia ada contoh-contohnya, seperti itu. Huruf nih kayak gini tuh. Jadi ada partikel nggak sama O, kira-kira apa gitu ya. Kamu bisa sambil latihan juga di sini ada latihannya tuh. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi ini khusus untuk ngebahas partikel doang seperti ini 3 jam tuh kayak gitu ya. Dari awal sampai akhir ini bahas partikel semua. Nah, itu seperti itu. Jadi salah satu fondasi dasarnya tuh yang jadi untuk pembelajar awal gitu ya. Jadi kita nggak sama sekali nggak nyentuh kanjinya dulu, tapi kita perkuat pertama kotoba, terus cara penggunaan partikel seperti itu ya.
Kalau kalau di buku Mina sih mungkin ada sih sebenarnya belajar partikel itu, tapi kayak dicicil-cicil dia. Kayak gini nih, partikel seperti itu. Dia setiap bab sih pasti ada sih. Kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Untuk landasan, Ya tadi. hmm, oke, kelasnya untuk landasan sampai sini cukup segitu dulu landasan. Otsukari Oke. sama des. Hai, aku basang jangan live dulu ya. Arigato sensei. Hai, arigato landasan. Hai, oke. Hubasang ininya apa? Hiragana katakannya belum lancar ya kayaknya ya. Sebenarnya sudah, Hmm. cuma abis itu 2 bulan apa ya, 2 bulan Hmm. sebelum 2005 berakhir itu stop karena harus ngurusin anak-anak mau ujian kan pada waktu itu. Jadi Hmm. yang saya bilang ke sensei itu saya stop dulu. Hmm. Sebenarnya kalau belajar pribadi, belajar mandiri, yang di buku Mina yang terjemahan itu Hmm. udah sampai 17. Hmm. Kendalanya ternyata saya Hmm. belum nyoba pakai yang Mina yang bahasa Jepang itu. Hmm. Makanya tadi pas lihat ini, oh kok nggak pakai yang terjemahan? Saya kira pakai yang terjemahan gitu. Hmm. Oke. Jadi memang biasanya sih kalau saya ya Uh, ngajarnya memang emang sebelumnya sama sensei sebelumnya pakai buku Mina bahasa Indonesia doang berarti ya? enggak, sebelum ini dari awal sampai saya tanya ini tuh, Hmm. saya belum sama sekali belum masuk ke kelas karena waktu itu masih semester awal. Terus Hmm. biasa semester awal kan banyak ini ya, maksudnya kerjaan masih banyak. Nah, kebetulan kenapa saya pilih ikut lagi karena insya Allah tahun ini saya mau resign. Jadi makanya saya mau isi waktu luang gitu, Sensei. Hmm. Oh, kamu itu masih kuliah apa gimana? Apa gimana? Apa kerja? Saya itu guru. Guru. Terus tahun ini emang udah rencana lama mau resign. Heeh. Capek. Makanya mau cari kegiatan. Nah, ada bahasa Jepang, ya udah ikut gitu. Heeh. Nah, terus kalau resign kerjanya, nanti kerja apa lagi penghasilannya? Ini aku nyambi mua. Makeup artist. Oh, gitu. Ya, Oke. Oke. Ya sudah kalau gitu. Ah, tujuannya belajar bahasa Jepang apa motivasinya? ini kan waktu itu tahun lalu aku deh capek banget kayak kerja yang monoton tiap hari gitu. Terus Hmm. akhirnya aku datang ke psikolog, sempat datang ke psikolog untuk Hmm. Hmm. apa namanya? Untuk kejelasan aku gimana sih gitu. Terus ternyata setelah di breakdown, aku itu butuh yang Hmm. bisa biar apa namanya otak kananku jalan tentang seni kayak gitu. Termasuk salah Hmm. satunya hal Hmm. kesukaan aku muat tadi. Terus Hmm. akhirnya saya apa namanya tanya untuk jenjang karir saya ke depannya gimana gitu. Hmm. Terus saya bilang saya kayak tertarik dengan bahasa gitu. Ya udah ikut aja kelas bahasa, siapa tahu nanti bisa menunjang untuk keprofesionalan mua saya kayak gitu. Hmm. Siapa tahu nanti dari saya punya ada skill bahasa Jepang ini Hmm. bisa dapet apa namanya Hmm. dapat customer yang mungkin dari Jepang datang ke sini atau gimana, jadi bisa lebih jadi pembeda buat yang lain gitu. Oke, oke. Itu ya. Oke. Jadi ya maksudnya untuk ini ya, apa menunjang karir gitu ya maksudnya. uh, Sama ya memang berarti sebelumnya tuh guru apa? Guru SD atau guru apa? Guru SMP SMP. ya, Hmm, SMP negeri, swasta. swasta di boarding. Oke.
gitu. Iya, makanya waktunya terikat banget pada waktu itu. Jadi Mm-mm. capek. Oke. Tinggal di mana sih, Mbak? Kalau asli dari Jogja, tapi kerjaan ada di Solo. Oh, oke, oke. Hmm, Ya. ya udah. Oke, berarti kita lanjutin ke ininya ya, materi buku minanya ya. Mm-mm. Eh, berarti dari bab 1 sampai bab 17 Ya. itu baru secara otodidak ya berarti ya tadi ya bilangnya secara Heeh. otodidak tuh udah dipelajari bab 1 sampai 17 gitu ya. Iya. Heeh. Terutama untuk pola kalimat gitu ya. Terus untuk kosakata terus seperti ini dibaca juga atau gimana? Kan kadang Oh, ada ininya nih. kalau kayak gitu biasanya kan saya artiin tuh sensei cara bacanya gimana dan lain-lain. Kalau saya rutin, saya hafal. Kalau saya nggak rutin, saya lupa lagi. Hmm, oke, ya memang. Ya, ya ketika belajar memang ada namanya apa repetition space-nya gitu ya. Maksudnya Iya. kayak space untuk perlu kapan sih sampai kapan itu kita perlu ngulang lagi biar otak tuh nggak lupa kan. Ya kamu juga guru kayak pasti tahu sih seperti itu ya. Gitu ya. Iya. Jadi ada golden period di mana ya ketika kamu tidak meretensi atau tidak mempertahankan pelajarannya pasti lambat laun pasti jadi lupa otak seperti itu. Jadi kayak ada yang namanya nanti golden period kan kayak berapa bulan kayak ya ada beberapa software sih sebenarnya bisa membantu gitu ya. Seperti itu apa aplikasi gitu ya. Contohnya tuh kalau yang kita tahu kayak Duolingo itu kan dia pakai golden repetition juga kayak gitu tuh. Seperti itu ya. Kayak gitu. Tapi Iya. ya kalau saya sih nggak nyaranin pakai Duolingo sih. Kalau saya sendiri gitu ya. Saya tuh soalnya pernah pakai Duolingo juga. Saya nyobain gitu ya. Sampai setahun, kayaknya nggak ada efeknya gitu kan. Ketika untuk Iya, pakai belajar bahasa kurang Jepang. masuk. Mm-mm, waktu itu. Padahal saya dulu Kalau gak. Gimana? aku sempat pakai aplikasi Shinobi Sensei, saya berlangganan itu. Mm-mm. Itu Terus? kan kayak udah jadi kalimat ya, kalimat pendek-pendek, lama-lama makin ngerti gitu. Mm-mm. Itu lebih efektif sih di aku waktu itu. Mm-mm. Lanjut, lalu? Ya, abis itu karena kesibukan akhirnya stop lagi. Oh gitu, karena sibuk kan akhirnya stop lagi. Oke, Ya. itu ya nggak apa-apa. Oke, berarti berarti yang buku bahasa Jepangnya justru belum pernah dibaca sama sekali ya. Sama sekali belum. Ya. Bahkan tuh saya sempat bertanya, ini buat apa yang ini? Kayaknya yang ini aja udah cukup deh. Saya pikir kayak gitu waktu itu. Hmm, Kebodohan saya. hmm. Karena ya saling melengkapi sih, gitu seperti itu. Hmm. Jadi biasanya tuh memang pasti masuknya ke sini dulu, gitu ya. Contohnya tuh kayak bab 1 deh, kita kita start dari bab 1 gitu ya. Biasanya kalau saya sama Nanda dari awal, kebetulan si Nanda ini hiragana katakananya udah bisa, gitu ya. Di awal. Jadi saya waktu itu saya nggak ngajarin hiragana katakana lagi ke Nanda gitu ya. Dari yang sisi 1 itu kalau kamu lihat di YouTube gitu kan rekaman kelasnya langsung masuk ke bab 1 gitu ya. Bab 1 dari kosakata. Jadi cara ngajar itu kalau saya pakai buku Mina gitu ya. Terus dibaca satu-satu watashi saya, anata, anda gitu ya seperti itu ya. Nah, itu pertama kita belajar kotobanya dulu, kemudian sampai habis, kemudian ini kita skip, kemudian dilanjutin ininya biasa. Duh, dia keluar. Oke, tes suara masuk. Halo? Ya, masuk Oke, sensei. Maaf tadi ya. sempat keluar. Ya.
Oke, kemudian ini juga biasanya nggak saya skip karena ini kan termasuk kotoba juga gitu ya, dibaca gitu ya. Seperti itu sampai nanti baru masuk ke pola kalimat gitu ya. Setelah baca kosakata tadi kotoba, terus sama ada sedikit biasanya ada informasi-informasi gini nih, baru masuk ke pola kalimat. Kita belajar pola kalimatnya gitu kan. Kebetulan ya dasar-dasar gitu ya di awal-awal seperti ini. Baru setelah sampai selesai di sini gitu ya pembahasannya baru saya masuk ke buku Minanya yang bahasa Jepangnya seperti itu. Jadi buku Mina bahasa Jepang ini misalkan bab satu dari buku bahasa Indonesia, setelah itu langsung latihan juga di bab satunya seperti itu. Jadi nggak saya skip gitu caranya. Cara belajar itu seperti itu. Dari buku bahasa Indonesianya di bab satu gitu ya. Terus lanjut ke buku bahasa Jepangnya yang di bab satu juga gitu. Langsung Bunkei dibaca Watashi wa Maiku Mirades seperti itu. Santo Susangwa Gakuseija Harimaseng atau Gakusei Dewa Harimaseng. Nah, seperti itu. Latihan kayak gitu. Sama sama Nanda saya pertama gitu. Di kelas-kelas sebelumnya juga seperti itu sampai sekarang gitu. Sampai yang kelas Kyoto yang ada siapa tuh? Yang lain-lain tuh teman-temannya di kelas Kyoto sampai bab 34 seperti itu terus. Gitu. Gitu cara cara belajar itu kayak gitu buku Mina. Jadi dari bahasa Indonesia bab satu baru latihan baru bab satu gitu sampai habis, baru lanjut ke bab 2 lagi, nanti buku bahasa Indonesianya. Kalau bab 2-nya udah habis bahasa Indonesianya, baru lanjut ke bab 2 bahasa Jepangnya. Nah, kayak gitu cara belajarnya. Memang belajar itu semuanya harus seimbang ya, harus balance gitu ya. Jadi antara input ya kan, proses input ya kan. Kalau input berarti dari saya pendengarkan gitu ya, dengerin senseinya apa ngajar, kemudian juga inputnya dari membaca buku gitu kan, dibaca gitu ya. Kemudian outputnya apa? Outputnya ya yang kedua dipraktekin speaking gitu ya, seperti itu ya. Diomongin ya caranya latihannya pertama di awal ya pasti ini aja dibaca gitu kalimatnya apa. Nah, itu outputnya kan. Seperti itu. Gitu. Terus kemudian nanti juga ada ininya, CD-nya. CD-nya pakai juga. Saya tetap di kelas juga selalu kayak gitu. Nggak saya skip semuanya gitu ya. Karena semuanya harus seimbang gitu. Antara inputnya itu udah dengerin saya uh, apa mengajar, kemudian juga nanti ada listening gitu ya di sini nanti seperti itu. Oke, berarti dari bab satunya berarti belum sempat ya ke cover gitu ya. Gitu. Jadi nanti oke. Ada waktu lagi kapan? Hubasang. Sebenarnya kalau longgar sore sekarang, sore insya Allah. Hmm. Soalnya kalau pagi kan masih ngajar ini, Hmm. pagi sampai siang masih ngajar, Hmm. malam kadang ngasih tambahan ke ini kayak les gitu, jadi sore sih kayaknya. Oke. Eh, ada tambahannya kapan? Tambahan apa? Tambahan ngajar? Ah, ah. Malam. Oh, malam. Berarti kayak jam-jam Iya, segini biasanya ada. habis Isya biasanya. Oh, setelah jam 7 ya, justru ya. Heeh. Oke. Harinya juga nggak nentu sih soalnya ya. Atau harinya pasti. Kalau yang malam itu maksudnya. Ngajar kelas Kalau tambahannya. Hmm. ya kebetulan saya ini full banget sih, saya dari Hmm. Senin sampai Sabtu, Oh, gitu. Minggu tambahan. Iya, Minggu Hmm. malam malam itu les kayak gitu. Apalagi sekarang kelas 9 udah mau ujian, Gitu. ya makin makin Oh, rame deh jadi kepalanya. oh gitu. Oke. Tapi Hmm. kayaknya ini Hmm. habis lebaran bisa fokus karena udah Hmm. resign April insya Allah. Oh, gitu. Oke. Ya udah. Ya udah nggak apa. Eh, ya pokoknya sebisanya Huba aja sih gitu ya. Seperti itu kan.
Karena kan yang utamanya kan tetap pasti jaga kesehatan seperti itu ya. Kayak gitu. Karena kalau tidak jaga kesehatan ya nanti eh, aktivitas lain-lainnya jadi terganggu kan gitu. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Oke, jadi ada lagi yang mau ditanyain, Bu Hasan? Eh, Oke, mungkin nanti aku akan review lagi ya Sensei dari YouTube yang Sensei kasih ke saya itu. Hmm, Dan insya Allah nggak lama. Insya Allah nggak lama ya. aku kejar. Oke. Sama ini jangan lupa ya, kirimin emailnya nanti ya. Oh iya, oke. Alamat email yang biasa untuk nonton YouTube maksudnya, yang login YouTube. Mm-mm. Iya, Karena oke, nanti oke. supaya bisa nonton video ini nih penjelasan ini, kamu mesti login YouTube kamu sendiri gitu maksudnya. Nanti ada masuk ke inbox Gmail kamu nanti. Nah, seperti itu. Ya. Nanti kamu klik aja linknya dari inbox Gmail itu, seperti itu. Terus nanti muncul kayak gini penjelasannya gitu ya, seperti itu. 皆さん、こんにちは。難しいののナスです。 Gitu. Jadi nanti ini sebenarnya ada PDF-nya ini, ada bukunya ini. Tapi bukunya ini nggak ada terjemahan Indonesianya, nggak ada terjemahan Indonesianya. Gitu. Dia cuma ada terjemahan bahasa Inggris, bahasa Vietnam, sama kayak bahasa Korea deh. Korea apa Mandarin gitu ya. Kayak Mandarin sih kayaknya. Seperti itu ya. Gitu. Nggak diterbitin di Indonesia ini bukunya. Padahal ini bukunya bagus menurut saya untuk belajar partikel bahasa Jepang gitu ya. Karena komplit banget gitu ngejelasinnya. Gitu. ある。 Tapi ini dibikin video gitu sama YouTuber gitu, ada YouTuber gitu ya. Nah, kebetulan dulu sih ada di YouTube-nya dia gitu ya. Tapi sekarang hilang gitu ya. Nah, dulu saya download dari YouTube-nya dia gitu kan. Nah, sekarang saya cari lagi udah nggak ada. Karena ya mungkin ini ya, melanggar hak cipta juga karena satu buku benar-benar dibahas semua sama dia di video itu gitu. Mungkin ada yang report atau apa jadi di take down seperti itu di YouTube. Sayang banget saya bilang. Tapi kebetulan dulu saya udah download. Makanya saya punya videonya gitu. Kayaknya buat teman-teman yang lain gitu ya, murid-murid yang lain ya saya bilang kamu belajar dari sini gitu karena penjelasannya bagus gitu kan. Seperti itu. Seperti itu. Oke, gitu. Nanti saya add di sini nanti emailnya kayak gitu. Biar kamu nanti bisa nonton ulang lagi gitu ya. Seperti itu. Enak kan kalau YouTube kan bisa dipercepat atau diperlambat gitu kan. Bisa di pause, di stop gitu. Nah itu kan enaknya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kayaknya Sarah cukup dulu Sensei. Kalau saya belum atau apa, saya izin WA ya. Oke, ya, oke. Kalau gitu, Otsukare sama des, Hugo-san. Hai. Ya, oke.